Sejarah baru tercetak di jersey AC Milan. Untuk pertama kali dalam sejarah kostum Rossoneri akan menampilkan nama sponsor pada bagian punggung. AC Milan kembali membuat langkah bersejarah yang terkait dengan jersey kebanggaan mereka. Setelah pada Agustus silam AC Milan memastikan untuk pertama kali menampilkan nama sponsor pada bagian lengan jersey, kini tim beralias Rossoneri atau si merah hitam melakukan terobosan lanjutan. AC Milan bakal menampilkan nama sponsor pada bagian belakang jersey, tepatnya di bawah nomor punggung. Kepastian itu muncul setelah AC Milan mengumumkan kemitraan dengan Wefox, firma asuransi resmi klub. Logo Wefox akan tertera tepat di bawah nomor punggung kostum yang dipakai pemain-pemain AC Milan. Penampakan terbaru jersey AC Milan ini bisa mulai dilihat kala tim melakoni laga pekan ke-27 kontra Udinese di Stadion San Siro. Kami senang menyambut Wefox ke dalam keluarga eksklusif partner premium kami. Menampilkan logo Wefox ke dalam jersey merah hitam ikonik memberikan kami kebanggaan besar, kata Chief Revenue Officer AC Milan. Saat logo di kostum akan menjadi aspek paling nyata dari kemitraan ini, kami menginginkan momen ini menjadi awal dari perjalanan menarik kedua brand dan fans kami di seluruh dunia. AC Milan bukanlah satu-satunya klub kontestan Liga Italia yang menampilkan logo sponsor pada bagian belakang jersey. Contohnya Juventus dengan G-Games dan Inter Milan dengan Lenovo juga melakukan hal serupa. Mengutip dari Calcio Finance, Milan diperkirakan mendapatkan pemasukan sebesar 6 hingga 8 juta euro dari hasil kesepakatan dengan Wefox. Mirip dengan kemitraan Juventus bersama G-Games, sekitar 6,5 sampai 10 juta euro. Di lain sisi, Inter Milan meraup pemasukan senilai 5 juta euro per musim berkat jalinan kerjasama dengan Lenovo. Skuad mewah AC Milan di Liga Italia. AC Milan sedang nangkring di posisi puncak klasemen Liga Italia hingga giornata yang ke-26. Hasil imbang yang diterima Napoli dan kekalahan menyakitkan yang diterima Inter Milan di pertandingan Liga Italia membuat posisi AC Milan di puncak klasemen tak tergeser. Pasukan Pioli itu mengoleksi 56 angka dari 26 pertandingan di Liga Italia, sekaligus menjadi tim dengan torehan gol kedua terbanyak dengan 52 gol. Catatan gol AC Milan hanya kalah dari sang rival Inter Milan yang sudah mengoleksi sebanyak 55 gol. Yang dibutuhkan Rossoneri saat ini adalah konsistensi. Kejadian seperti musim lalu tak boleh kembali terulang. AC Milan yang sempat berada di puncak klasemen dari awal hingga pertengahan musim harus rela digusur Nerazzurri berkat inkonsisten mereka. Kini dengan kepercayaan diri yang lebih berlipat sekaligus setelah gugurnya mereka di Liga Champions, membuat Sandro Tonali dan kolega dapat lebih fokus bermain di Liga Italia. Dalam daftar skuad Pioli memang tak memiliki barisan pemain baru yang namanya begitu mentereng. Namun, chemistry yang terjalin di antara pemain Rossoneri musim ini mampu membuat AC Milan tampil menjanjikan di Liga Italia. Dari lini belakang hingga depan, Rossoneri memiliki tulang punggung yang menjadi tumpuan Pioli di setiap pertandingan. Di sektor belakang, nama Theo Hernandez dapat dikatakan sebagai pemain yang penampilannya paling menonjol untuk AC Milan musim ini. Theo pernah memperkuat Real Madrid di musim 2018 hingga 2019. Namun ia terlalu tersisih dari skuad Real Madrid lantaran usianya yang dianggap terlalu muda, 21 tahun. Ia hanya bermain sebanyak 8 kali bersama Los Blancos. Perannya sebagai bek kiri kalah saing melawan Marcelo yang saat itu sedang on fire. Saya tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Real Madrid karena saya tidak memiliki menit bermain yang banyak, kata Theo dilansir Marca. Pemain asal Prancis itu akhirnya dipinjamkan ke Real Sociedad untuk mendapatkan menit bermain lebih.
Saat itu, Theo mampu tampil konsisten bersama Sociedad dengan seringkali menyumbang gol dan assist untuk tim asal Spanyol tersebut. Bakat Theo yang cemerlang pun dilirik oleh AC Milan. Tanpa ragu, klub raksasa Italia itu pun menggelontorkan dana sebanyak 21 juta euro untuk memboyongnya ke San Siro di musim 2019 sampai 2020. Tak perlu menunggu lama, Theo langsung cocok dengan permainan AC Milan dan sepak bola Italia. Ia diberi kepercayaan oleh Pioli untuk bermain reguler mengisi pos bek kiri Rossoneri. Memanfaatkan kecepatan dan skill olah bolanya, Theo mampu memberi kontribusi luar biasa untuk AC Milan. Sumbangan 19 gol dan 21 assist mampu ia torehkan untuk AC Milan hingga saat ini. Penampilan cemerlang Theo pun membawanya dipanggil timnas Prancis musim ini dan langsung memberi gelar UEFA National League untuk Les Blues. Di lini belakang di sektor tengah, AC Milan juga memiliki dua regista yang menjadi nyawa dari penampilan Rossoneri musim ini. Keseimbangan di lini tengah memberi kenyamanan bermain AC Milan dengan skema 4-2-3-1 yang diusung pelatih asal Italia tersebut. Selalu memakai dua regista untuk mengatur lini tengah Rossoneri. Adalah Sandro Tonali dan Ismail Bennacer, dua regista yang menjadi denyut nadi dan sutradara handal dalam mengatur tempo permainan AC Milan. Mereka berdua bahu-membahu menjadi tumpuan di lini tengah Rossoneri, baik saat dipasangkan ataupun bermain bergantian mengawal lini tengah AC Milan. Keduanya selalu mampu menampilkan permainan yang mengesankan. Banyak yang menyebut Tonali merupakan titisan Andrea Pirlo dari posisi cara bermain dan gaya rambutnya yang memang 11-12 dengan Andrea Pirlo. Nyatanya, kemiripan tersebut bukan sekedar omong belaka. Dari segi kemampuan, Tonali punya kans untuk menjadi salah satu gelandang komplit yang dimiliki Milan. Visi bermainnya sangat baik. Ia juga memiliki kemampuan passing dan dribble yang mumpuni. Kemampuan passing dan dribble Tonali membuat aliran bola di lini tengah menjadi lebih encer. Tonali dapat membantu Milan keluar dari passing lawan ketika menerima bola dari kedalaman. Sejauh ini Tonali sebagai gelandang memiliki akurasi passing yang apik, yakni ada di angka 82,4%. Tak cuma itu, progresi umpan lambungnya juga mentereng, yaitu di angka 14,78. Ia hanya kalah dari gelandang AS Roma, Bryan Cristante. Tonali pun sering diandalkan Milan untuk menjadi eksekutor bola mati utama saat gol dari tendangan bebas ia cetak saat Milan menumbangkan Cagliari di giornata kedua di Liga Italia. Kemampuan bertahan dan etos kerja Tonali juga sepantasnya mendapatkan pujian. Ia menjadi penghalau serangan lawan dari lini tengah. Pioli yang sering bermain pragmatis bagi mengandalkan kinerja gelandangnya dalam urusan bertahan. Catatan pressure Tonali berada di angka 19,97 per pertandingan, sedangkan catatan blok ex pemain Brescia ini berada di angka 2,03 per pertandingan. Tonali begitu ngotot dalam bermain, ia tak pernah berhenti berlari untuk mengalirkan bola dari tengah. Sang pemain juga tak lupa akan tugasnya membantu Milan dalam pertahanan. Jika bisa memiliki kemampuan para legenda, aku akan jadi pemain yang sempurna. Kupikir aku punya kesamaan dengan Pirlo. Namun aku pun selalu ngotot dalam bermain. Jadi aku juga punya sedikit Gattuso dalam diriku. Pioli memang pantas sumringah. Kedalaman skuad Milan di lini tengah tak perlu diragukan lagi. Ia juga memiliki satu regista handal yang mendongkrak efisiensi permainan pragmatis yang diusungnya. Ismail Bennacer adalah jawaban saat Milan membutuhkan keseimbangan dan kreativitas bermain. Pemain berdarah Aljazair tersebut memiliki karakter bermain ofensif dan apik dalam hal mengatur tempo serangan. Bennacer di Milan bermain sebagai penghubung antara lini tengah dan depan. Ia kerap turun menjemput bola, kemudian melakukan progresi ke depan dengan umpan-umpan pendek dan melakukan dribble untuk menerobos lini tengah lawan.
Pas completion, sang pemain berada di angka 85,9% per pertandingan. Kemampuan driblenya juga mengesankan. Dribble komplit pemain berusia 24 tahun tersebut berada di angka 2,04 per pertandingan. Dengan atribut semegah itu membuat Benacer bermain begitu ofensif. Ia juga sering dimainkan Pioli untuk menjadi playmaker yang mendongkrak lini depan Milan saat mengalami kebuntuan. Contoh, saat AC Milan bertemu Bologna pada Giornata ke-9 saat skor imbang 2-2. Pioli mendorong Benacer untuk bermain lebih ke depan untuk berada di belakang Ibrahimovic. Dan benar saja melakukan dribble dari tengah hingga ke sepertiga akhir. Benacer dengan pintar memberi umpan matang kepada Ibrahimovic yang membuka ruang di depan kotak penalti. Dengan dingin, striker berusia 40 tahun tersebut mengonversi umpan Benacer untuk membawa Rossoneri unggul. Tak hanya menyumbang asis, pemain yang menimba ilmu bersama Akademi Arsenal tersebut juga sukses mencetak gol lewat tendangan spektakuler dari luar kotak 16. Bahkan kehebatan Benacer juga pernah mendapatkan pujian dari Cristiano Ronaldo saat keduanya masih bermain untuk Empoli dan Juve. Saya sangat kagum dengan pemain Empoli yang bernomor punggung 10, Benacer. Dia bisa menjadi seorang pemenang di masa depan, kata kapten timnas Portugal tersebut. Apa yang dilontarkan Ronaldo 2 tahun lalu pun perlahan mampu dibuktikan Benacer. Mentalitas pertandingan dan kontribusinya untuk AC Milan terus memberikan hasil positif untuk Rossoneri. Ismail Benacer dan Sandro Tonali adalah dua regista yang menjadi kunci gemilangnya performa Milan di musim ini. Dalam skema 4-2-3-1 yang dipakai Pioli, Benacer dan Tonali saling terhubung lewat kemampuan bertahan dan menyerang yang baik dari keduanya, membuat Pioli mampu melakukan transisi bertahan ke menyerang dengan baik. Dengan apiknya performa, kedua regista tersebut mampu membuat penyerang kayak Ibrahimovic dan Olivier Giroud tampil bertaji. Nama yang disebut pertama sudah menjadi top skor bagi Rossoneri di musim lalu dengan catatan 17 gol. Musim ini jelatan yang lebih banyak berada di ruang perawatan membuat menit bermain Giroud lebih banyak. Dan benar saja, pemain asal Prancis itu sukses menjadi tumpuan di lini depan AC Milan dengan torehan 7 gol di Liga Italia. Ya, kedalaman skuad dan keseimbangan yang dihadirkan Pioli pada permainan AC Milan membuat Rossoneri mampu bersaing untuk meraih Scudetto secara 2 musim berturut-turut. Dengan pengalamannya di musim lalu, yang dibutuhkan AC Milan hanyalah konsistensi untuk selalu mengamankan 3 poin. Scudetto adalah harga mati bagi AC Milan musim ini setelah perjuangan mereka yang sia-sia di musim lalu.